Oke, kalau sudah dikumpulkan. Simpan aja. Kertas tadi lebih. Oh ya. Udah semua ini. Oke, kita mulai ya. Aduh. Oke, hari ini saya kasih kabar baik dulu. Udah tahu belum kabar baiknya? Belum. Pura-pura. Jadi hari ini kita nggak ada tugas ya. Maksudnya nggak ada tugas yang dikumpulkan. Dikumpulkannya lebih ke minggu depan karena kagok ya. Transformasinya kalian masih belum sampai komposit ya. Jadi biar sekalian. Kalau dari modulnya sudah saya berikan, jadi kalian mau curi start ngerjain duluan nggak ada masalah ya. Nanti tinggal di praktikum ini tinggal menyempurnakan seperti itu. Hari ini kita lebih ke tutorial. Jadi, oh ya sebelumnya saya minta ini ke kalian itu sebagai, ini nggak ada benar salah ya. Ini hanya initial state dari kalian ya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti akan ditanya lagi setelah ETS dan terakhir setelah EAS. Karena ETS kita bikin tugas besar yang lumayan kompleks ya, pakai Python. Nanti EAS juga sama Python tapi untuk di Blender. Jadi hari ini agendanya ada dua. Pertama hutang saya yang kemarin ya. Hutang saya yang kemarin itu yang tic-tac-toe ya. Tic-tac-toe
Oke. Bisa miring dulu. Ini kalian sudah dapat ya. Jadi di sini saya bakal ngejelasin solusi dari tic-tac-toe. Ada beberapa solusi ya. Ada beberapa solusi. Pertama ini yang sangat hardcode ya, sangat hardcode. Jadi kita harus secara satu persatu, kita secara manual menentukan posisi dari si ininya ya, si apa namanya, pionnya atau apapun. Oh ya, saya lupa. Jadi mungkin kalian bisa ini ya. Jadi tic-tac-toe itu bisa disebut juga catur Jawa ya, catur Jawa atau XOX. Ini biasanya permainan ada 2 pemain, bidangnya 3x3, lalu pemain 1 biasanya duluannya X, pemain 2 dia lingkaran atau O. Jadi XOX di sini namanya. Ini kalau kalian mau lanjut ke pemrograman game, ini yang paling sederhana ya, paling sederhana. Lalu setelahnya ada Minesweeper, lalu Digger, Snake, dan Pong. Ini kalian bisa bikin di processing ya, karena modalnya udah ada ya. Kalau Snake kita punya kotak sama persegi panjang ya. Pong juga persegi panjang sama kotak ya. Sebenarnya kita udah bisa bikin dengan modal yang kita punya. Oke. Paling caranya gimana ya? Kalau kita bikin statik sih bisa, tapi kalau jadi permainan mungkin inspirasinya mungkin dari sini. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kalau ada kesulitan misalnya yang mencoba bisa tanya ke saya. Oke, ini kalau yang belum tahu kita bisa main ya di sini. Gamenya seperti ini sebenarnya. Jadi nah ini bakal seri ya. Jadi ada kondisi seri di mana tidak ada pemenang. Kapan? Pemenang itu ketika ada tiga bentuk yang syaratnya pertama vertikal sama gitu ya, atau horizontal sama, diagonalnya sama, mau diagonal kiri atau diagonal kanan, kebalik ya, kanan kiri. Nah itu, ini saya coba komputer yang menang ya. Nah ini dia berhasil menang ketika diagonal ya. Saya coba lagi misalnya kenapa komputernya nggak ini ya. Jadi aja kalah. Saya niatnya mau gini ya, tapi nggak apa-apa ya. Ada yang gini terus ada yang gini. Oke. Kemarin kita manual ya, secara manual kita posisikan. Jadi fiturnya apa aja sih? Pertama harus kita punya papan ya, 3x3. Lalu pemain 1 bisa menuliskan X dan pemain 2 bisa menuliskan O di papan. Kolom atau grid atau tile ya, atau apapun namanya, yang sudah ditulis nggak boleh dituliskan kembali ya, karena itu namanya licik ya. Tadi ya kondisi draw, kalau tidak ada yang menang, kalau menang berarti sebaliknya. Ini kondisi menangnya ini ya, vertikal, horizontal atau diagonal. Oke. Ini saya jalanin dulu ya. Ini di sini kita, ini modalnya kita udah punya ya, kali sama lingkaran yang kemarin kita bikin. Tapi ini kelemahannya kita bisa nimpa ya. Nah, ini programnya belum benar. Seperti itu. Oke. Jadi saya jelasin dulu satu-satu. Ini kira-kira apa sih? Kalau yang atas import-importan itu standar ya. Yang kita punya tuh basic sama, butuhnya basic aja sih udah bisa ya.
Terus ada width, height, sama R. Width itu adalah panjang lebar ya, lebar. Height itu tinggi dari bidang yang kita mau bikin. Contohnya kalau di processing size 800-600 berarti width-nya 800, height-nya 600. Yang 200 adalah R-nya, yaitu panjang dari kotaknya ya. Panjang dari kotak. Top left, top middle, top right adalah ini ya. Terus middle left juga sama ya ini. Ini lebih jelasnya ya. Top left, top middle sama top right, lalu middle left, middle right, dan selanjutnya bottom left, bottom middle, dan bottom right. Jadi semuanya kita inisiasi nilainya 0 dulu semuanya. Inisiasi awal itu kita punya kondisi awal dia 0. Kondisi awalnya dia 0. Lalu di sini ada global variable namanya turn. Fungsinya buat apa? Ini mekanik ya, mekanik game untuk gantian. Yang pertama pemain 1 berarti turnnya 1, pemain 2 turnnya 2. Di sini ada fungsi namanya switch turn, artinya dia ubah-ubah si pemain. Kalau pemain 1 main berarti dia ubah jadi pemain 2 selanjutnya gitu. Pemain 2 main berarti dia pemain 1. Oke, sampai sini jelas? Lanjut. Modal awalnya kita mau bikin boardnya dulu ya, 3x3. Ini kita bisa pakai looping. Kita buat pakai ini ya, primitif basic persegi. Modalnya tadi ya, R itu adalah panjangnya, X dan Y itu adalah looping ya, dari 0 sampai 3. Jadi untuk yang ini biar nggak bingung, ini kita mulai 0,0 nya dari sini ya, karena kita nggak pakai convert to Cartesian ya. Ini X nya dan ini Y nya. Berarti kita isolasi yang ini dulu ya. Ini mulainya kan dari 0,0. Ini berapa? 0,R ya. Ini 0,2R. Ini 0,3R. Lalu ini R,0. Ini kepanjangan. Ini anggap aja sama ya. Oke. Modalnya dari situ. Jadi untuk yang pertama berarti 0, 0, terus looping kedua 0, 1, terus 0, 2 gitu ya. Tapi mulainya dari row ya. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ini berapa? 1, 0, 1, 1, 1, 2. Ini 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0. Jadi tinggal kali R ya. Jadi ini awalnya 0, terus 200, 400, ini 400 sampai 599 ya. Karena mulainya dari 0 ya, sampai 600. Oke. Lalu kita udah bikin boardnya. Boardnya kita udah bikin. Ini board ini secara fisik ya. Kalau yang atas itu dia secara logik ya. Kita udah bikin boardnya. Sekarang kita bikin fungsi untuk gambar 0 sama atau lingkaran sama X. Kalau X itu dia full X, Y, R. Ini X, Y nya mulainya dari sini ya, 0,0. Kalau yang ini berarti dari R,0. Ini. Jadi dia bikin X nya full karena dia si panjangnya R. Kalau yang lingkaran dia R/2 karena butuhnya jari-jari ya.
Kalau full nanti dia kalau 200 ukurannya gede ya, karena XY-nya adalah titik, nanti itu titik tengah atau XC sama YC kan kalau lingkaran kita. XC YC. Oke, ini setup biasa ya, setup. Lalu kita draw. Draw pertama kita XO boardnya kita bikin dulu. Lalu konsep dari draw itu kan kita setiap frame dia berganti-ganti kan ya. Awalnya 0, kalau awalnya 0 berarti semuanya kosong. Kalau kita nanti gimana caranya kondisi ini tercapai 21, 21, 21. Kondisi ini tercapai ketika mekaniknya berubah tadi. Turns-nya kalau kita klik, turns-nya nanti nambah. Terus balik lagi ke 1, balik lagi ke 2 dan seterusnya. Jadi untuk pemain 1 dia X-sign dulu, pemain 2 dia zero sign. Nah ini karena kita hardcode, kita secara manual dari satu-satunya ya, setiap posisi kita harus gambar ya. Yang awal itu R per 2, R per 2, R karena dia 0 sampai R 0 kan, jadi ininya R, ya. Di sini kan ya. Untuk garisnya yang ini kan ya. Ya, kita harus dapetin setengah X sama setengah Y ya. Jadi itu R per 2, terus R-nya di sini. Jadi nanti dia gambarnya sekarang. Makanya di situ di per 2-in. Misalnya di sininya nggak di per 2, tapi di fungsi di atasnya sekalian aja dibagi 2 misalnya di sini. X per 2, Y per 2 itu nggak ada masalah ya. Oke. Nah ini secara manual kita mulai dari top left dulu, bagian top dulu kita satu-satu semuanya untuk 2 kondisi itu. Terus middle, terus bottom. Makanya kalian lihat ada banyak sekali ya di sini. Ada middle sama bottom. Pokoknya capek deh ya. Banyak. Terus kita bikin global untuk top left, top middle. Kenapa harus global? Karena kalau di draw itu kalau nggak kita global dia nilainya nggak akan berubah. Awalnya 00 tapi kita pengen jadi 1, kalau kita global itu nggak bisa. Makanya kita di globalin. Nah di sini mainannya. Jadi kita misalnya ngeklik di salah satu kotak ini, kotak 1 misalnya. Kotak 1 itu ada kondisinya dari X-nya 0 atau X-nya kurang dari R kan, bener ya? Terus ya bener ya? Terus PY MOS-nya Y-nya 0, terus PY MOS Y-nya kurang dari R. Nah ini untuk top left. Kalau top middle berarti yang beda adalah di sininya. X-nya R kali 2. Terus dan selanjutnya. Nah ini ada kondisinya banyak sekali ya. Kondisinya ada 9 sesuai dengan jumlah gridnya. Nanti kalau kita klik ini top left, nanti top leftnya sama dengan turn, yaitu turnnya berapa ya sesuai tadi ya. Setiap ini kondisinya dari si global, dari si turnnya, si ini ya, si switch turnnya berapa. Nah ini lumayan ya, lumayan banyak sampai akhirnya selesai. Saya balik lagi eksekusi. Saya balik eksekusi. Nah di sini lihat ada X-nya ya. X-nya itu dia kurang dari 200 ya, dua-duanya berarti dia di top left. Oke. Kalau yang ini berarti hampir 400 sampai 500 ya, bottom right kayak gitu ya. Ada nggak sih cara yang lebih mudah dibandingkan kita harus secara manual? Gimana kalau
Kalau gamenya tuh XOX tuh kan nggak kayak gitu ya. Misalnya kalau mau 100 kali 100, jadi ngitung berapa banyak yang berhasil jadi 33. Kan pernah ya main ya kalau pakai kertas, kalau waktu SMA atau SMP di kertas bikin kotak-kotak, terus pengen mainnya lama gitu, terus dijumlah berapa yang menang atau berapa yang kalah. Ini kalau kayak gitu kita harus bikin 100 grid if else, tuh nggak masuk akal ya. Terus gimana caranya? Ini cara kedua. Pertama kita bikin aja jadi grid. Sama ya konsepnya. Yang ini adalah logic, bukan fisik ya. Salah ya. Ini langsung yang A. Oke. Ini ada yang baru di sini. Pertama ada grid. Grid itu sebenarnya sama aja konsepnya, tapi dia ditarik ke logic, bukan ke fisik tadi. 0,0, 0, ini mah 0, 0, 0, 0, 0. Jadi nanti indeks mainannya 0,0, 0,1, 0,2 dan selanjutnya. Ya kita mainannya di indeks. Gimana caranya kita dapetin indeks ini? Modalnya dari fisik. Gampangnya gimana? Misalnya saya punya si cursor itu di titik 100,100. Kita tahu kan di top left ya. Tapi gimana caranya dapat jadi top left? Bisa dapat 0,0. Caranya gimana? Caranya tinggal dibagi sama R aja. Kalau dibagi R kira-kira berapa? Tapi baginya pakai mod ya. Kalau bagi kan jadinya float ya. Kalau jadi bagi mod kan dia hasil ya, bukan sisa ya. Berarti kalau 100 mod 200 berarti 0 kan ya. 100 mod 200 0. Jadi apa? Indeks kan. Masih bingung? Coba yang ini. Misalnya tadi berapa? 400,500 ya. Kan kondisinya harus ada 2 ya. Berarti yang 400 ini jadi berapa? Kalau dibagi 200 2 ya. 2,2 ya. Ini di mod, sorry, di mod 200. 2,2 di mana? Di sini kan. Kebayang nggak? Gitu ya. Jadi itu logic, fisiknya gimana? Tinggal dibagi R-nya. Kalau yang ini sama ya. Kalau ini bedanya cuman ada 2 nih, ada game over sama mod. Ini cuman nanti setelah ada status kalau gamenya selesai atau modenya seperti apa, ada mode main atau mode selamat gitu. Selamat Anda menang kayak gitu. Oke. Ininya sama ya, zero sign, X sign sama, sampai sini sama. Nah paling ini sekarang karena kita pakai logic ya, ini juga logic. Sorry, ini masih draw ya. Ini fisik, sorry, ini masih fisik. Karena kita pengen ngegambar. Kalau logic itu kalau kita pas mau main. Kalau ini kita masih ngegambar. Draw player. Sama kayak tadi tapi kita pakai looping. Jadi lebih cepat ya. Oke. Nah ini kondisi menangnya hanya 1 ketika menangnya kayak gini. Y itu adalah row-nya ya. Row, X itu adalah column. Jadi ketika ini misalnya ini O, dan ini O berarti dia menang. Nanti kalian perbaiki ketika ini kan kondisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau ketika ininya gini ya, atau ketika diagonal. Jadi ada lumayan ya, ada lumayan kondisi. Tapi saya contohin 1 aja. Nanti kalian bisa perbaiki. Nah ini sama ya untuk drawnya. Sebenarnya drawnya nggak ada beda. Yang ngebedain apa? Di mouse press. Ini kenapa saya suruh kalian rajin baca dokumentasi juga. Karena ada beberapa yang berguna ya. Kayak ini mouse press itu ketika
mouse-nya diklik, atau ada juga mouse press apa yang di press, ada klik kanan, klik kiri, tengah. Nanti misalnya kalian bikin apa animasi buat tugas besar, bikin misalnya kalau ke kanan dia percepat, ke kiri dia perlambat, atau pakai apa sih namanya yang tengah itu yang scroll, jadi bisa baca dokumentasi. Kalau ini mau spread mau apapun, dia hanya nunjukin ini ya, titik aja yang di press. Oke. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi kelihatan ya ada sampai 9 kondisi ya. Kalau seandainya kita gridnya nambah jadi 10, ini nggak ada masalah karena tadi ya kita pakai looping tadi. Oke. Sekarang di sini ada kondisi dulu. Kalau tadi kan langsung ini ya, langsung yang ini ya. Kalau ini kasih kondisi dulu. Seandainya di dalam grid itu sudah ada lingkaran, kalau kita klik lagi kita nggak boleh ubah jadi X gitu. Jadi selama kosong kita boleh klik baru gitu. Tapi kalau ada, ini nggak berubah. Itu artinya. Jadi yang beda ini aja. Terus disimpan ke dalam array ini ya, tadi ya, array logic. Nanti setelah selesai ini mode 1 mode main. Kalau sudah selesai, sudah menang, masuk ke mode 2, dia balik lagi ke inisiasi lagi jadi 0. Ini kita Pak, ya. izin bertanya. Tadi izin konfirmasi aja sih tadi Ya. soal 400 sama 500 itu misalnya mau membuktiin, misalnya nanti di sini tuh di pojok kanan bawah kan, itu pakai mod. Tapi misalnya 400 sama 200 itu kan mod. Iya, kan Bukannya mod 2. tuh misalnya Oh. hasil sisa bagi. Mod integer maksudnya. Itu kan yang itu 2 kali itu mod integer. Terima kasih Pak. Ya. Ratus atau bagi integer ya, saya salah, bukan mod ya, bagi integer. Kalau mod tuh bagi ya, hasil ya, hasil. Ini bagi integer berarti, bagi integer, sorry. Ada juga kan bagi float ya. Oh ya benar, bagi integer. Kasih ya. Oke, ada lagi? Kita coba eksekusi. Udah ya tadi ya? Ini kita nggak bisa ini ya, kayak tadi. Ini harusnya kita udah menang, tapi karena kondisinya belum di ini kan, berarti kita harus ditambahkan. Coba kita kondisi menang. Over menang. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, ini nextnya ya, ini yang terakhir. Sekarang kita nambahin AI, ini AI sederhana ya. Sebenarnya AI itu kita nambahin pemain baru, tapi pemain barunya di random aja, XY-nya. Syaratnya kalau udah ada, ini di sini ada while ya. Kalau udah ada jangan ditimpa sama si AI.
Kalau sudah ada, dia misalnya ngerandom di tempat yang sama, awalnya 0,0, dia ngerandom 0,0 lagi, tapi dia cek, oh ini udah ada, turnnya itu bukan 0 tapi turnnya jadi 1, maka dia ngerandom lagi di tempat yang kosong, karena itu di situ ada while ya, jadi ngerandom terus sampai kondisinya selesai. Ini dari bawah sampai atasnya sama ya sama yang tadi, nggak ada bedanya nambahin variabel global AI di sini, dan ketika true, AI-nya true, atau ketika kita main AI, pemain yang kedua dia otomatis menjalankan atau mengeksekusi permainan. Saya klik ini, dia otomatis, ini random ya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama tentang tic-tac-toe yang kemarin PR atau tugas ya, yang kemarin belum selesai. Yang sekarang itu sekarang saya akan menjelaskan tentang object oriented di Python ya. Sederhana ya, kalau di Python kita anggap aja kita mau bikin atau ngebantu Bu Oneng bikin warung ya, bikin warung. Kita punya kelas namanya item, ini pas. Jadi dengan gini aja kita udah bikin OP di Python. Tapi sebenarnya OP itu ada ini ya, ada syaratnya ya. Kita harus punya atribut, ada fungsi. Tapi kita bisa, karena kalau Java tuh kalau kayak gini error ya. Kalau di Python karena interpreter kayak JavaScript, jadi kita bisa nambahin ongoing gitu. Contohnya kita punya gorengan 1 sama dengan item. Ini kalau kita run, nah ini kita punya namanya objek ya, ya. Ini kan kelas itu abstraknya ya. Kalau instance itu adalah objek dari kelas. Gorengan 1 adalah objek dari item. Sini. Jadi kita tahu gorengan 1 itu objek item. Lalu kita bisa tambahin atribut di sini. Gorengan 1 dot misalnya name sama dengan gehu boleh. Gorengan 1 dot harga ya 1.500. Kalau kalian pagi-pagi ke Bu Oneng tuh banyak ya yang nitipin barang ya. Gehunya tuh ada macam-macam ya. Ada gehu 1, gehu 2 gitu ya. Nggak sama, bakwannya juga beda-beda ya. Jadi kita namain vendor aja. Gorengan 1 dot jumlah misalnya. Ini ceritanya kita yang beli ya. Misalnya kita beli 3. Ini kita bisa manggilnya sama aja, tinggal print gorengan 1 dot name harga misalnya. Gehu semua. Seandainya kita mau bikin banyak ya, kalau bikin banyak kita bedain jadi vendor bank misalnya. Bayangkan aja kalau 10 ya, ini nggak efisien ya. Jadi kita bisa bikin yang namanya constructor. Constructor itu ketika kita bikin objek, kita kasih
istilahnya atribut-atribut identitas ya, atau variabel-variabel yang melekat pada si objek tersebut. Contohnya ini, class item apa ya tadi ya? Caranya gimana? Caranya dulu di Python itu def init self. Pas. Jadi ini secara default kita butuh satu variabel yang namanya self. Ini konstruktor ya, konstruktor di Python seperti ini, def init self. Nanti misalnya kalau kita mau nambahin nama name, terus harga, terus vendor, terus jumlah. Nanti pas kita manggilnya Gehu, harganya 1.500, vendornya vendor A, jumlahnya tadi berapa? 3 ya, kayak gitu. Jadi kita lebih efisien ya. Bedanya vendor B doang ya. Gitu. Kalau kita eksekusi ini kita nggak error, tapi kita belum dapat item. Nah, objek kan kita ini gorengan satu name. Kita belum inisiasi si name-nya di sini. Jadi akhirnya dia error. Jadi kita harus kasih self name sama dengan name. Self harga self vendor Oke, kalau sini udah aman sih ya, harusnya ya. Oke, Gehu biar kelihatan bedanya. Oke. Sekarang misalnya ini kan kalau kita ngeprint satu-satu juga capek ya. Kita bisa, ini disebutnya magic function ya kalau di Python, karena dia diawali dengan underscore, diakhiri dengan underscore. Itu namanya magic Python, magic function. Magic function itu ada banyak, salah satunya ini. Terus kita juga ada disebutnya helper. Nah, ini buat kita ngeprint return misalnya nama item, self name, harga, harga, self harga, terus misalnya jumlah ya, jumlah dari vendor. Nanti ketika kita panggil gorengan dia otomatis ngeprint
pembayaran ya. Defu harga 1.500 jumlah 3 dari vendor. Ini biar beda sedikit, misalnya 4 ya. Oke. Sekarang gimana caranya kalau kita bikin fungsi ya? Fungsi yang paling gampang apa ya? Total harga ya. Total harga. Kira-kira butuh parameternya apa? Karena ini untuk diri sendiri ya, kita pakai self aja ya. Return bayar. Di sini. Total ya. Cara panggilnya gimana? Gorengan ya, panggil fungsi biasa, total harga. Seperti itu ya. Ya misalnya ini yang saya jelaskan masih yang public ya. Nanti mungkin biar nggak terlalu banyak informasi juga. Nanti juga ada atribut yang privat gitu ya, yang statik, metode yang privat, metode statik. Tahu bedanya nggak sih? Metode privat kira-kira buat apa sih? Kenapa kita perlu metode privat? Atau juga kalau dalam konsep OOP ada yang kenal nggak konsepnya? Disebutnya apa? Encapsulation ya. Artinya apa itu teh? Ya, secara teknis yang mudah dicerna apa artinya? Jangan bahasa tinggi, bahasa bumi gimana? Bisa dianalogikan? Ini saya lihat jawaban-jawaban kalian ya. Ini. Ada yang pernah dengar ini belum taksonomi? Kalau saya kasih soal jelaskan, kira-kira jawabannya apa? Kalau sebutkan, benar salah? Ini banyak yang nyebut. Kalau definisi, benar salah? Kalau jelaskan kira-kira apa sih? Ini nggak kelihatan ya? Coba search saya belum taksonomi. Kalau digedein, oh aman ya. Jadi kita kan vokasi ya. Kalau vokasi lebih ke praktis ya, ke praktikal. Di application ya. Organize, generalize, grammar prepare dan lain-lain ya. Sketch, apply, draw, paint. Kita lebih di sini. Tapi untuk teori kayak tadi yang saya tanya, jelaskan. Kira-kira kalau jelaskan, kalau kalian jawabnya definisi OP adalah terus array, kelas. Itu kira-kira jelaskan bukan? Atau sebutkan. Nah, kalian hati-hati ya kalau ada soal kayak gitu. Biasanya yang kalian lakukan itu select list itu dia di level 1. Jawab soalnya adalah sebutkan. Kayak dari skala 1 sampai 5, seberapa sering sih Anda mereview kode praktikum? Itu kira-kira di mana?
tergantung ya. Kalau misalnya kalian jawabnya apa ya, pasrah gitu ya. Kalau jawabnya pasrah, udah 1, udah 2. Jadi asal jawab aja gitu. Tapi misalnya sampai dalam diri kalian tuh, aduh pertanyaan apa ini, kayaknya nyepet nih, jarang review kode misalnya. Berarti arahnya kemana? Ke ini ya, ke analisis misalnya. Jangan-jangan selama ini saya nggak bisa ngikutin Comgraph, jarang review kode yang sebelumnya, atau jarang ngoprek lagi misalnya. Sampai ke sana nggak sih kalau saya kasih soal kayak gini? Nanti kalau yang belum sampai ke sana, nanti kan ada ETS sama UAS ya. Jadi kalian kalau soal kayak gini tuh bukan hanya asal jawab 1, 2, 3, tapi refleksi diri juga. Kayak gitu. Kalau sebutkan, jelaskan ya, jelaskan di level ini ya, minimal comprehension ya. Jadi bisa juga kalian menjelaskan secara contoh, memberikan contoh, atau menulis ulang. Kayak tadi saya tanya enkapsulasi, terus jawabannya tuh jawaban langit gitu. Apa tadi jawabannya? Membungkus apa emang, yang dibungkus apa gitu. Coba ada yang bisa ini nggak, jelaskan secara mudah. Kayak pernah ngirim email nggak? Kira-kira ngirim email caranya gimana? Pernah dapat Komdatjar? Semester kemarin? Ngirim email pernah? Ada tahu hubungannya ngirim email sama Komdatjar? Kalau pakai Wireshark nggak sih kalian? Kira-kira ada apa aja di sana? Kalau kirim email bisa di snipping pakai Wireshark kan? Bisa aja, meskipun misalnya di enkripsi atau apa ya, nggak tahu ya. Tapi kalau itunya dapat nggak, apa sih namanya, headernya? Kira-kira dapat nggak, misalnya google.com, mail.google.com gitu? Kira-kira dapat nggak? Masih ingat nggak Komdatjar? Sudah lupakan saja. Maksud saya, kalau kalian kirim email, nggak hanya kirim email kan, ada di bagian belakangnya. Contohnya panggil dulu server SMTP misalnya, terus minta request apa, kira-kira kelihatan nggak dari sisi user? Nah itu enkapsulasi itu. Jadi user nggak perlu tahu kenapa di privat kira-kira. Ya karena dia butuhnya send email doang, nggak butuh connect SMPPT, dia nggak butuh. Makanya dia di privat. Jadi nanti di kita bikin kelasnya, si user nggak boleh langsung misalnya kita bikin kelas email. Kelas email itu ada connect, ada send, ada body ya, ada nyimpen body, terus apalagi nyimpen CC, nyimpen orang yang mau dikirim dan lain-lain. Itu kita nggak perlu tahu. Kita taunya send email aja, parameternya nama, nama subjek, email, sama si deskripsi atau isi emailnya. Gitu. Yang dimaksud enkapsulasi itu apa tadi? Ya kita sih nggak perlu tahu dalamnya, kita tahu fungsi yang luarnya aja. Jadi nanti tuh kita punya suatu kelas, tapi kelas itu yang dipanggil cuma satu, sisanya itu adalah misalnya static atau privat method. Contohnya nanti kalian nanti dikasih tugas ya, atau dikasih analisa eksplorasi. Saya kasih contoh bikin asteroid itu nggak perlu ya, nggak perlu sekompleks itu. Tapi misalnya udah mau bikin objek 2 dimensi, contohnya mobil, atau contohnya stickman misalnya. Stickman itu terdiri dari head, terus body, terus kaki misalnya. Kita nggak perlu bikin atau fungsinya semuanya jadi public, hanya fungsi yang ngeluarin stickman aja yang jadi public misalnya.
sisanya adalah privat. Nah itu adalah konsep enkapsulasi ya. Nah itu boleh di kebayang nggak? Bayang ya, kita lanjut lagi. Nah ini yang tadi nggak akan saya dijelasin dulu, mungkin pertemuan selanjutnya. Sekarang biar nggak terlalu banyak informasi, ini cara bikin kelas di Python. Sederhana kan ya? Kelasnya ada ininya, konstruktornya. Terus misalnya kalau inheritance kita misalnya kita mau bikin mobil terus truk terus apa lagi mobil balap. Kira misalnya fungsinya ada perbedaan sedikit misalnya atau apa, kita bisa contohnya misalnya kelas kendaraan pas, nanti kelas mobil, nanti langsung aja kendaraan. Semudah itu. Jadi ini adalah anaknya dari si kendaraan. Nanti bedanya ada super ya. Kalian pernah dengar super nggak? Kalau super itu artinya kita nggak perlu nulis ulang atau keseluruhan dari atribut atau fungsi. Misalnya kita cuma butuh nambah doang. Jadi selain itu kita pakai yang udah ada. Berarti kita pakai super di sana. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya, nanti minggu depan kalian kan coba dulu yang stick girl sama mobil. Nanti saya kasih gimana kalau mobilnya ada banyak jenisnya misalnya. Gimana caranya bikin inheritance. Tapi biar nggak terlalu banyak ini ya informasi, kita minimal konstruktor aja dulu sama ini bikin fungsi di Python. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada aman ya. Sekarang gimana kalau kita implementasi nih? Kita balik lagi ke tic-tac-toe tadi ya. Ini belum ada draw ya. Sebenarnya drawnya kita bisa masukin ke fungsi ini ya. Tapi biar nggak terlalu banyak bingung ya. Kita yang diubah sebenarnya semuanya sama ya, hampir sama. Yang diubah hanya cara merepresentasikan si gridnya atau si kotak-kotaknya. Jadi yang tadinya kita itu struktur datanya array ya. Untuk semua kotak ini dia array. Kalau sekarang sama array tapi array of class atau array of instance. Karena ini instant ya, tile itu instant. Ini kalian boleh ini cari di YouTube, ini maksudnya apa atau chat GPT atau apa. Ini namanya list comprehension atau array comprehension. Nanti ada dictionary comprehension atau apa. Ini cara singkat dibandingkan pakai looping ya. For kita bisa pakai ini. Jadi lebih singkat. Kalau pakai looping kan kita nambahin dulu misalnya grid kosong ya, grid sama dengan kosong, terus looping for 2 kali, nanti grid append gitu ya, append dari si array ini ya. Kalau pakai conversion kita cuma satu baris. Ini sebenarnya sama. Oke. Bedanya apa? Jadi setiap kotak yang tadinya hanya array, kalau array itu berarti isinya hanya satu ya, hanya satu nilai. Sekarang dia bisa jadi kelas. Artinya apa? Dia punya banyak state, punya banyak status. Contohnya ini label, bisa aja visible, bisa aja apapun ya. Statusnya bisa banyak.
Atau kalau pakai apa? Coba main sweeper. Kalau main sweeper tuh ada label, ada bom, ada visible enggak, terus apa lagi ya? Ya ada lumayan lah, lebih dari satu. Jadi dibandingkan array, kelas itu bisa dari sisi atribut kita bisa untuk satu ini bisa banyak ya. Dari sisi fungsi juga kita bisa manipulasi lebih leluasa karena setiap kelas punya punya fungsi atau istilahnya perilaku yang bisa kita mainkan per objek. Kalau kita pakai array, nanti misalnya kita bikin animasi, kita tuh harus misalnya per satu-satunya tuh hardcode-nya banyak. Kayak kemarin kan diajarin anim ya, anim 0 itu kan untuk keseluruhan global ya. Bayangkan misalnya kita punya 9 ini objek, misalnya ini batik, misalnya batik Betawi ya. Misalnya ini orang lagi nyangkul, terus ini ada rumah-rumahan, terus ada 9 objek. Bayangin nanti kayak yang kalian awal tadi ya, ada banyak if else untuk 9 objek, bayang. Tapi kalau misalnya dari kelas, ya cukup satu aja, nanti kita mainin di ininya, di parameternya. Nanti saya contohin untuk yang asteroid. Tapi kalau ini dia hanya untuk membuatnya saja. Jadi untuk setiap tile itu dia punya atribut. Dia punya atribut. Oke. Ke bawahnya sama ya, nggak ada yang beda. Paling saat di press si mouse-nya. Bedanya di sini. Kalau tadi kan nggak pakai ini ya, langsung aja. Dia array karena bentuknya. Karena kita punya objek tuh, kita punya variabel atau atribut, kita bisa atributnya dimanipulasi label sama nama. Gitu. Atau label visible sama dengan true kalau main sweeper, atau bomb sama dengan true. Enaknya gimana? Enaknya nanti kita bisa untuk setiap label kita bisa loop, terus jumlahnya berapa sih label 1, berapa sih label 2, berapa sih bom. Misalnya bom yang sudah terbuka atau bom yang masih tersembunyi. Enaknya kalau pakai kelas kan kita bisa manipulasinya sangat lebih kompleks. Oke. Ininya sama ya, hampir sama. Yang bawahnya ini banyak yang dikurangi, malah ini banyak yang dikurangi dari fiturnya. Nggak ada AI sama nggak ada apa lagi ya? Ya, nggak ada AI sama nggak ada kondisi menang ya. Ini murni hanya menjalankan saja. Ini sama ya, perilakunya sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Sini aman, kita lanjut lagi. Nah ini yang serunya di sini. Kita mau bikin ini asteroid. Ini asteroid modalnya lingkaran. Kalau tadi kan saya contohin cuma ini aja, initnya aja ya. Kalau sekarang saya mau ada dua fungsi baru, draw sama move. Ini fungsinya sebenarnya bebas ya, mau apapun. Misalnya rotate, mau ini kira-kira namanya apa? Translasi ya. Translasi tapi nilainya sama ya. Kalau seandainya kita tambahin m, n misalnya ini jadi translasi x, translasi y. Di sini saya nggak ngasih atau nggak diinisiasi ya self xy-nya, nggak, ini di random masalahnya, di random. Terus ini untuk perubahan atau movementnya, lalu ini seandainya si titiknya atau titik x sama titik x-nya sampai ke ujung dari layar, dia balik lagi atau di random lagi. Jadi dia ulang lagi.
Kita jalanin dulu ya, kita jalanin dulu. Ini terlihat si terlalu banyak ya. Oke. Jadi modalnya tadi ya, ada draw, ada move. Ini move-nya anggap aja berarti kayak percepatan ya. Percepatannya berapa? Per 10 pixel. Untuk apa? Untuk X dan untuk Y. Lalu kita ini looping global variable untuk apa namanya? Class instance dari asteroidnya. Lalu untuk setiap space atau setiap Android kita move atau draw. Ini mungkin yang masih bingung konsep animasi di processing. Sebenarnya saya analogikan ini waktu kita kecil dulu kalau bikin animasi pakai buku ya, buku yang 100 lembar misalnya. Kalau kita pengen bergerak-gerak kan kita di ini kan gini. Jadi untuk setiap frame itu kita bikin baru. Jadi nggak usah takut kita nimpa yang sebelumnya. Ini sebenarnya kalau kita itu sebenarnya setiap frame ini kan bergerak terus. Ini sebenarnya kalau kita tambahin move satu aja ini udah berupa animasi. Karena kita ini masih draw aja, dia sebenarnya gambar ulang aja terus. Nah sekarang artinya kita move itu kayak kalau di C itu misalnya ada ini kan plus plus I ya, ada I plus plus. Bedanya tahu kan? Kalau I plus plus I berarti hitung dulu baru ini tambah ya. Kalau plus itu tambah nanti dulu ngitungnya terakhir. Ini nggak ada masalah ya, mau roid move-nya disimpan di atas atau roid move simpan di bawah. Ini nggak ada masalah ya. Yang pasti di ini ada Oke, biar ini ya, biar makin mantap. Ini ada, kalian coba ada dua kasus. Ini jangan terima mentah-mentah ya. Karena kalian udah bikin sendiri ya, elips udah, triangle segitiga udah, terus bikin baru juga boleh ya, leg sama kaki. Terus terakhir ini aja. Ini untuk bentuk. Kalau kalian eksekusi ini disebutnya stick girl ya. Dia ini hanya untuk satu bentuk. Kenapa? Karena si variabelnya ini ya hardcode ya. W/2 H/2 berarti dia di tengah ya. Jadi nanti kalian jangan gitu. Kalian ininya dinamis. Tapi dengan modal itu kalian kayak bikin kelas. Ini tuh satu kesatuan. Headnya, dressnya, legnya itu apa namanya?
dinamis tergantung ini awalnya headnya di sini berarti legnya ngikutin. Jadi kalau yang ini dia cuma kayak hardcode, dia letaknya di sini, kalau mau dia apa-apain di sini tetap. Ini nanti kalian bikinnya harus di kodret dulu, harus dihitung dulu. Untuk bentuknya bebas ya, terserah. Yang cowok misalnya pakai apa, kopea sama sarung, yang cewek pakai apa itu terserah ya. Terus kalau yang dua ini mobil. Ini mobil, kalian udah punya trapesium, punya persegi udah, tapi kita nggak pakai ini ya, nggak pakai warna dulu, karena nanti warna di pertemuan terakhir kita ada algoritma plot fill. Nanti masih ingat BFS DFS? Nanti kita punya ini, punya apa? Punya outline, nanti titik-titiknya ngikutin outline itu, yang kosong yang mana, terus nanti diwarnain itu pakai DFS atau BFS. Nanti kita nggak pakai apa yang udah ada. Tapi ini contohnya saya pakai yang udah ada ya. Nanti kalian pakai yang udah ada, karena saya pelit di sininya, saya dikosongin. Untuk semuanya saya masih pas ya. Nanti kalian nambahin dari hasil praktikum sebelumnya. Oke, sekali lagi ini lebih ke eksplorasi hari ini, tidak ada tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan saat minggu jadi minggu depan sekalian gitu, sekalian sama yang transformasi, bukan harus selesai sekarang. Tapi ini jadi modal buat nanti kalian minggu ke-5 ya, minggu ke-6 kalian udah mulai bikin tugas besar kan, bikin objek, sama nanti minggu ke-7 animasinya bisa sekalian nanti presentasi di ETS. Jadi ini silakan coba masing-masing. Nanti kalian bakal nemu gimana biar nggak publik semua si fungsinya tadi ya, enkapsulasi ya. Simpan jadi privat, kayak head kayak itu kan sebenarnya privat, butuhnya saya cuma keluarin stick doang, atau saya butuhnya cuma mobil doang, kayak roda, terus body, kabin dan lain-lain kan, itu kita nggak perlu tahu kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak silakan ya kerjakan. Silakan kerjakan saja. Kalau ada pertanyaan mangga. Adrian Eka ada. Ahmad Fauzi. Fahrizal. Mana? Izin. Ada suratnya nggak? Walinya siapa ya? Pak Beri, Pak Ebang. Pak Rizky. Fikri ada? Oh itu. Zia, Mahesya, ada Adi, Muhammad Adi, Raffi Atia, Reno ada, Rizky Gunawan. Yang izin cuman itu ya, cuman Fahrizal.